Saya bersama istri sejak beberapa bulan lalu sholat tahajud setiap malam. Mantap. Istri saya sebenarnya duduk di kursi, tak bisa duduk di lantai. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Sholatnya sendiri-sendiri atau boleh tahajud berjamaah? Tahajud berjamaah terus menerus bulan Ramadan sunnah 30 malam. Tapi di luar Ramadan ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan tak boleh terus menerus karena masuk ke bid'ah. Seling-selingi. Malam ini jamaah, besok tak jamaah. Karena Nabi tak pernah terus menerus dengan Aisyah berjamaah. Tapi pernah dia sholat diikuti oleh sahabat. Nabi sedang sholat diikuti Abdullah bin Abbas. Nabi tak melarang. Itu dalil boleh sekali-sekali. Hari ini jamaah, besok tak jamaah. Bagus. Kalau pakai kursi, bapak di depan, ibu di belakang. Bagus. Laksanakanlah. Istiqomah hendaknya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong sebutkan dalil kalau salaman sama yang bukan mahram itu mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku dari neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak halal. Paku dari neraka diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, ditusukkan ke kepala, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jangan sentuh. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Kemarin kami tengok dia nyentuh tangan perempuan. Di mana? Masjid di Kali Putih. Makcik saya, adik mak saya. Makcik sehat, boleh. Orang tua saya balik kampung, datang kawan-kawan mak saya. Oh lah anakku Abdul Somad, apa kabar nak? Sehat nak? Ditusukkan api neraka gitu. Tentu sakit hati mereka. Ini Somad nih Wahabi nih gitu. Apa iya Pak Ustaz kalau menjatuhkan talak itu harus ada saksi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab. Menjatuhkan talak tak perlu saksi. Aku talak, engkau talak 1, sah. Benar tak kalau kita jatuhkan talak 100, maka yang jatuh cuma talak 1. Kalau jatuh talak lebih dari 1, maka jatuhnya 3. Ku jatuhkan kepada engkau talak 1000, jatuhnya 3. Mohon tolong sama dukun dilarang dalam agama. Minta tolong sama dukun dilarang. Bagaimana kalau dukunnya itu rajin sholat? Oh, jadi kalau orang rajin sholat boleh gitu. Man sholatuhu, dukun bayi itu kata bapak. Yang dukun tetap sholat itu 2, dukun bayi sama dukun sunat. Man sholatuhu, siapa yang sholatnya? Lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Sholat tetap sholat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Siapa yang sholatnya tak mencegahnya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat, makin jauh. Orang ini disebut fasik. Orang yang tetap melakukan perbuatan jahat dengan kesadaran, orang itu fasik. Allah tak beri hidayah pada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada seorang anak kena santet. Kalau kita tak minta obati sama dukun, bisa-bisa dia mati. Lagi pula dia sudah kurus, tak seorang pun yang sanggup mengobatinya, kecuali ada dukun yang hebat di sekitar desa. Apakah kami dosa Pak Ustaz? Bawa ruqyah, bawa ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, ada herbalis, ada terapis. Penuh Pak Ustaz. Masjid Al-Falah. Mau siang apa malam? Malam di atas Ustaz Zafrullah. Mau siang di bawah Ustaz Saifullah. Ingat, malam Zafrullah, siang Saifullah. Jangan sampai salah ingat nih. Siang Ustaz Saifullah, malam Ustaz Zafrullah. Ada siang malam, 24 hours. Tidak ada alasan di Riau nih tak ruqyah. Apa enggak zakat peternakan ayam, itik, bebek Pak Ustaz? Keluarkan zakatnya ketika panen. Dapat panen, keluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu, berikan zakatnya ketika panen. Berapa? Dapat berapa dia? Ketika dia panen, dapatnya sekian, keluarkan 2,5%. 2,5%. Kalau 1.000.000, 25.000. Dapat Pak Ustaz panennya 10 juta. 10 juta 250.000. 5 juta 125.000. Boleh tak kita kasih zakat padi kita sama anak kandung kita yang miskin? Kau cadia nama.
Saya berikan zakat saya ke kamu sekaligus untuk belanja bulan ini tunai. Tak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, ayah, emak, mertua. Itu orang yang wajib kita nafkahi, tak boleh. Di kampung kami tak ada orang sholat berjamaah zuhur asar. Berdosakah? Dibangun masjid, tak ada sholat berjamaah satu kali. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan heran cakapnya setan, otaknya setan, kesetanan semuanya. Na'udzubillah. Tolong jelaskan Ustaz tata cara sholat jamak dan qashar. Kapan kita melakukan dua salat tersebut? Apa bedanya? Ada jamak saja. Mau pergi saya ke pasir nanti. Dari Pekanbaru singgah ke Bencah Kelubi, pengajian di Bencah Kelubi. Sholat zuhur saya di sana, saya buat zuhur 4, asar 4. Saya sholat zuhur 4 rakaat, jamak dengan asar. Zuhur 4, asar 4. Namanya jamak takdim. Kalau saya tak sholat, di pasir baru sholat asar, asar 4, zuhur 4. Namanya jamak takhir. Dah, itu namanya jamak saja. Yang kedua qashar saja. Di Bencah Kelubi saya sholat zuhur 2. Nanti sampai di pasir saya sholat asar 2. Itu namanya qashar saja. Yang ketiga jamak qashar. Sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takdim. Atau saya nanti di pasir baru sholat asar. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, jamak takhir. Pusing saya Pak Ustadz, tak usah pusing-pusing. Pergi laksanakan, praktekkan langsung. Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Terbayang masa lalu, berarti otaknya kemana-mana. Maka kita harus khusyuk. Senyum Pak Ustadz, nengok ada baju kawan di depan. Apa isi bacaannya? Hidup memang susah, jangan bikin susah. Senyum dia tak batal. Tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, ha, batal. Saya pernah dengar ceramah, katanya kalau bulan Ramadan sudah masuk kubur, keluar dari kubur masing-masing untuk melihat seluruh keluarga yang ditinggal dan mereka istirahat dari dosa, istirahat dari siksa. Bukan hadis sahih, pendapat ulama. Kalaupun hadis dhaif, tak bisa masalah akidah. Tapi bersedekah menjelang puasa baik. Yang bersedekah, saya pun bersedekah, undang fakir miskin menyambut bulan suci Ramadan, baik, tak salah. Menyambung tali silaturahim, mohon maaf. Islam mensyariatkan akikah dan kurban. Apakah hal tersebut berlaku juga pada diri kita yang sudah tua? Ya, Bapak Ibu yang sudah tua dulu kecil belum diakikahkan, balik dari sini beli kambing, potong akikah. Apa dalilnya? Aqwa nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Boleh. Silakan mengakikahkan diri. Hadis itu sahih Pak Ustaz. Sahih kata Syekh Albani.